Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kali ini untuk menguatkan materi kemarin tentang integrasi Office antara Excel dengan Word atau sebaliknya dari Word ke Excel, mari kita ulangi lagi materi pembelajaran kali ini. Syarat yang harus dipenuhi oleh kalian adalah satu, kalian mengerjakannya harus di komputer atau laptop. Mengapa? Karena di HP fitur-fiturnya kadang kurang support, karena HP ini memorinya sedikit agak rendah gitu ya, dibandingkan dengan laptop atau komputer. Jadi kalian bisa, yang tidak punya komputer, bisa melaksanakan di warnet ya, di warnet yang terdekat. Apalagi aplikasi Office dan baik Word, Excel maupun PowerPoint pasti standarnya ada di warnet tersebut. Mari kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, langkah awal kalau di komputer ini bisa dilakukan start ya. Di start itu berada di bawah di sini. Ya, ini start. Ya, ini start. Kemudian nanti dipilih ya, dipilih Word ya, atau boleh juga diketik di sini di menu pencarian, ketik aja Word ya. Ya, karena aplikasinya menggunakan Word. Kalau di HP mah Office atau WPS. Tinggal klik ini. Tinggal tunggu sebentar. Kemudian muncul fitur-fitur bagian Word ya. Nah, di sini kita tinggal pilih blank document. Artinya masih kosong ya. Ya, selanjutnya karena ini bagian-bagian kertas waktu pengetikan harus disetting oleh kalian, maka pilih layout atau di Windows 7, Windows 8, Windows 9 itu namanya page layout. Pilih layout atau page layout ya. Kemudian pilih ukuran kertasnya atau size-nya ya. Ukuran kertasnya atau size-nya A4. Nah, ini A4, kemudian orientasinya portrait ya. Jadi portrait itu kertasnya berdiri tegak. Kemudian pindah ke margin ya, ke margin ya, pilih kalian kostum margin untuk menandakan bagian batas pengetikan kita. Misalnya top 2 cm, kemudian bottom 2 cm atau bawah bottom itu, left 2 cm, right 2 cm ya. Kalau ukuran komputernya dengan mili, tinggal kalian menyesuaikan. Kalau mili itu 1 inci bukan mili ya. 1 inci itu adalah 2,5 cm. Berarti kurang lebih 0, atas 0,8, bawah 0,8, left 0,8, right 0,8. Baru di OK. Nah, setelah beres, kembali lagi ke menu home ya, supaya nanti kembali lagi ke sana. Nah, selanjutnya kalian buat tabel. Dari mana menunya membuat tabel? Ya, dari menu insert. Nah, ada insert di sini ya. Insert. Kemudian diklik insert ya, karena sekarang kita bekerja sama dengan Excel atau integrasi dengan Excel Word ini, maka kita pilih table. Kemudian di sini ada kotak. Ya, kotak panah kecil dibuka, kemudian pilih Excel spreadsheet. Mengapa Excel spreadsheet? Karena yang digunakan adalah Excel. Jadi kerjasama antara Word dengan Excel. Tinggal pilih ini. Ya. Jadi kalian sekarang bekerjanya di Excel ya. Ciri Excel itu ada baris-baris ya. Ada garis-garis. Yang pertama adalah A, B, C, D, yaitu disebut kolom. Sedangkan 1, 2, 3, 4 ini disebut baris. Nah, begitu. Selanjutnya, karena kalian disuruh membuat tabel, maka langkah awal pertama membuat judul ya. Di baris ke-1 di kolom A. Nah, jadi yang ini ya. Kalian tulis adalah misalnya daftar, ya jangan lupa
huruf besar kalau judul itu pakai, kalau di keyboard itu pakai caps lock-nya yang ini ya. Misalnya daftar siswa ya. Daftar siswa kelas misalnya 10 MIPA 1 ya. Kemudian mata pelajaran di enter ya. Mata pelajaran informatika. Ya. Ya, udah beres di enter, setiap beres di enter ya. Nah, kemudian di sini ada nomor ya. Kemudian ada NIS. NIS itu adalah nomor induk siswa. Kemudian di tab ya, pindah ke kolom C ya. Ya, di tab itu di keyboard ada tab, jadi pindah. Atau menggunakan kursor ya di laptop atau ini ada tanda panah atas, tanda bawah, ini untuk berpindah ke atas ke bawah ya. Dan seterusnya. Kemudian di sini ada nama siswa. Nama siswa ya. Kemudian di tab atau di tanda panah di keyboard itu ke pinggir ya. Kemudian jenis kelamin atau disingkat JK. Nah, selanjutnya kalian atur. Nomor terlalu besar. Nah, ini ada tanda panah, tahan mouse-nya, ada mouse itu mouse klik kiri, klik kanan. Kalian tahan yang kiri ya, tahan kemudian diperkecil kolomnya. Nah, jadi untuk nomor cukup segini lebarnya. Untuk NIS ya, kalau tidak cukup nanti ditahan mouse-nya kemudian digeser ke kanan ya. Apalagi nama siswa tidak cukup ya kolomnya, maka ini sama ya, bagian C akhir, kolom C akhir diklik mouse-nya kemudian ditahan, digeser ke kanan supaya lebar nama siswanya. Biasanya suka panjang nama siswa itu. Lepas, kemudian untuk JK biasanya cukup diperkecil. Nah, baru kalian isi ya. Nah, isi di A4, artinya maksudnya di kolom keempat, baris keempat ya. Isi nomor 1. Nah, gitu ya. Supaya kalian tidak mengetik lagi, maka ini nomor 1 ini diklik ya kotaknya, kemudian ditahan mouse-nya yang kiri ya, ada tanda tambah hitam, kemudian dibawa ke bawah. Ini tujuannya untuk supaya kalian tidak mengetik lagi, kemudian dilepas. Nah, di sini di pilihan kotak yang ini ada tanda panah pilihan untuk menyusun supaya urutan nomor ini tersusun dengan baik ya. Pilih fill series. Nah, jadi alhamdulillah sudah berurutan nomornya, tidak usah mengetik lagi. Karena ini kedudukannya masih ini, boleh kalian ke atas diketengahkan ya, diketengahkan. Untuk nomor siswa, karena urutannya tahun ajaran sekarang kamu kelas 10 itu adalah 2021, maka ketik nomor paling awal itu 2021. Kelas berapa kalian sekarang? Kelas 10. Biasanya di kelas itu urutannya berdasarkan alfabet atau abjad. Pilih 01 ya. Untuk urutan siswa yang nomor 1. Ya, di sini juga tidak usah mengetik lagi, kalian cukup mengklik kotak ini ya, kotak B4 ini, kemudian ditarik ke bawah ya, kemudian dilepas, kemudian pilih fill series. Nah, maka sudah berurutan. Kembali ke bagian alignment ya, alignment itu adalah perataan posisi, maka pilih yang tengah. Nah, gitu. Selanjutnya nama siswa diketik oleh kalian, misalnya Asep Saifuddin ya, disesuaikan. Kemudian Bunga ya, Bunga Alinka misalnya. Yang berikutnya Cindy misalnya, Cindy Olivia misalnya. Kemudian dari D misalnya Dede Julfikar ya, misalnya ya. Kalau kalian lupa, nggak usah dihapus semuanya, tinggal klik aja ini, kemudian geser tanda panah di keyboard ini supaya D hurufnya besar, tinggal kalian pakai huruf besar, pakai shift, keyboardnya shift dan D-nya ditekan jadi huruf besar. Kemudian di sininya misalnya
Epi misalnya, suka ya sih misalnya. Nah, ini sudah beres. Karena ini cukup lebar, cukup kalian double klik atau digeser ya. Boleh double klik kiri, klik-klik. Tuh, jadi pas ukuran segitu. Kemudian di sini cantumkan jenis kelaminnya. Kalau Asep pasti itu L. Jangan lupa kalau mau huruf besar, tekan shift bersamaan dengan huruf L. Nah, ini. Nah, kalau kalian tidak mau lagi mengetik, maka ini kotak D4 ini diklik, kemudian kalian copy ya, atau klik kanan, kemudian copy. Nah, pindahkan ke yang laki-laki. Oh, ini Dede Julfikar. Klik ini, kemudian klik kanan oleh mouse ya, klik kanan oleh mouse, pilih paste. Nah, jadi laki-laki sekarang tinggal perempuan. Perempuan juga cukup satu kali ya, klik ini, kemudian klik kanan, kemudian copy, kemudian paste ya, atau Ctrl P ya, boleh di keyboard Ctrl P. Ini juga sama episode ini ada CTL P ya, jadi CTL P. Nah, diulangi, jadi dikopikan ke sini, kemudian ini Ctrl P ya, supaya ini berada di tengah, di blok oleh kalian ya, ditahan mouse-nya, lepas, kemudian ketengahkan seperti tadi. Nah, ini beres berarti ya, tinggal kalian mengetengahkan judul ya, pilihnya ke A1, kemudian ini di blok supaya berada di tengah-tengah kotak huruf, maka sampai sini di blok ya, ditahan oleh mouse, kemudian di merge. Nah, ini namanya merge, untuk digabung ke tengah. Sudah ke tengah kan? Kemudian yang ini juga mata pelajaran informatika di blok sampai sini, kemudian pilih merge supaya berada di tengah-tengah. Selanjutnya, yang judul ini tidak usah dikasih kotak. Nah, sekarang yang lainnya sama urutannya supaya diketengahkan, tinggal ini di sini. Nah, gitu ya. Termasuk yang ini bisa diketengahkan di blok ya, ketengahkan ya. Nah, gitu. Untuk aset untuk nama-nama mah cukup, nggak usah diubah supaya berada di pinggir ya, kiri. Nah, kemudian setelah beres, kamu blok sekarang ya, kemudian diklik kanan ya, diklik kanan mouse-nya, pilih format cell. Nah, di sini ada pilihan, ada nomor, ada alignment, ada font, ada border. Nah, pilih border itu bingkai, memberikan kotak. Nah, klik border. Nah, kemudian diklik garis atas, garis bawah, garis kiri, garis tengah, kemudian garis tengah vertikal, kemudian garis tengah horizontal, baru di OK. Nah, dengan demikian maka sudah beres bahwa kalian bekerja di Excel yang bergabung dengan format Word. Nah, tinggal klik oleh kalian di luar. Nah, maka inilah yang disebut integrasi Office Word dengan Excel. Demikian yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian bisa uji coba di warnet ya, atau di laptop atau di komputer yang kalian punyai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.